Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are in a good health today. Today we are going to continue our lessons. Before we start our lesson today, let's pray before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Well, please prepare yourself before we studying. Okay, students, let's we repeat our last reading lesson. Do you know what we were talking about? Okay, semuanya. Mari kita mengulang pelajaran kita minggu lalu ya. Apakah kamu tahu kita belajar tentang apa? Yeah, we were talking about introducing ourselves ya. Kita belajar tentang memperkenalkan diri kita. Okay. Everybody, now I'll show you a picture. Can you tell me what are they doing? Ya, oke, saya tunjukkan kamu ya, ada gambar di sini. Bisa kamu kasih tahu kira-kira apa yang sedang mereka lakukan di situ? Ya, there are 3 persons in the picture ya. One person introduce his friend to other. So, do you know what we will learn today? Ada 3 orang ya di dalam gambar itu. Satu orangnya memperkenalkan temannya kepada yang satu lagi ya. Jadi, apakah kamu tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Okay, everybody, I'll show you the purpose of our study today. And please check it out this slide. The purpose of the study. The purpose of the study today are 1. To complete the dialogue with the correct expression. 2. To translate the sentences into English correctly. 3. To arrange the dialogue into correct arrangement. 4. To write the sentences using the word how and whom. Okay, everybody. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kamu bisa melengkapi dialog dengan ungkapan yang benar. Yang kedua, bisa menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Indonesia dengan benar. Yang ketiga, bisa menyusun dialog dalam susunan yang benar. Yang keempat, dapat menulis 2 kalimat dengan menggunakan kata how dan whom. Okay, that's what we will learn today. Okay, everybody, to achieve the purpose of our study today and to know more about the expression of introducing someone to others and its response, and also the dialogue, and the last about the using of WH question, I will explain all the material today. Please pay attention what I will explain to you. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu seperti yang sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk agar tercapainya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kamu harus perhatikan apa yang akan saya jelaskan nantinya ya tentang ungkapan memperkenalkan seseorang kepada orang lain dan juga responnya dan beserta dialognya, dan juga yang terakhir adalah penggunaan kata tanya WH question ya. Kata tanya yang berbentuk WH question. Oke, saya akan jelaskan semua materi ini kepadamu hari ini. Tolong perhatikan
apa yang akan saya jelaskan hari ini semua. Number 1, introducing other people to others' expression and its response. Okay, introducing others' expressions and response. Do you know Naura? No, I don't think so. Okay, have you met Nadra? No, I haven't. This is a friend of mine, Zahra. Hi, glad to meet you. Nadra, this is Zahra, my friend. Hello, Zahra, pleased to meet you. May I introduce my friend? I'm glad to meet you. Oke, kamu bisa lihat ya, di sini ada ungkapan memperkenalkan orang lain dan juga responnya. Yang pertama, artinya adalah apakah kamu tahu Naura? Jawabannya sepertinya tidak ya. Itu ungkapan memperkenalkan seseorang kepada orang lain ya, yang dapat kita ucapkan pertama kali. Kemudian kita bisa ucapkan, pernahkah kamu bertemu Nadra? Ya, jawabannya tidak pernah. Kemudian kita bisa juga mengucapkan, ini teman saya namanya Zara. Kemudian kita bisa respon, hai, senang bertemu denganmu. Kemudian ada Nadra ya, ini Zahra teman saya. Kemudian, halo Zahra, ya, dengan responnya seperti itu, senang bertemu denganmu. Kemudian bisa juga, bolehkah saya memperkenalkan diri saya? Kemudian responnya, saya senang berjumpa denganmu. Number 3, the dialogue of introducing other people to others. Hasan, that's Ishaq. Do you know him? Umar, no, I don't. Ali, hello Ishaq, how are you? Ishaq, hello Ali, I'm fine, thanks. Ali, Ishaq, this is a friend of mine, Latif. Ishaq, hello Latif, pleased to meet you. Latif, hello Ishaq, pleased to meet you too. Hasan, ini Ishaq, apakah kamu mengenalnya? Tidak, saya tidak mengenalnya. Kemudian Ali, hello Ishaq, apa kabar ya? Kemudian Ishaq, halo Ali, saya baik-baik saja. Ali, Ishaq, ini teman saya Latif. Kemudian Ishaq jawab, halo Latif, senang bertemu denganmu. Latif menjawab, halo Ishaq, senang bertemu denganmu juga. Number 4, we have question. Number 1, what, artinya apa? Polanya what plus to be is MA plus determiner. Contohnya, what are these? Artinya apa ini? Oke, yang kedua, who, artinya siapa? Polanya who plus to be is MR plus subject. Yang kedua, who plus verb plus object. Example, contoh, who is she? Siapa dia, perempuan? Oke. Kemudian, who cook this cake? Siapa yang memasak kue ini? Number 3, when, artinya kapan? Polanya when plus do or does plus subject plus verb 1. Example, when do you study English? Artinya kapan kamu belajar bahasa Inggris? When do you go to school? Kapan kamu pergi ke sekolah? Number 4, where, artinya di mana? Polanya where plus do or does plus subject plus verb. Example, where does she live? Di mana dia tinggal? Where do you buy his storybook? Di mana kamu membeli buku cerita itu? Number 5, whose, artinya milik siapa? Pola kalimatnya whose plus noun plus to be plus determiner. Example, whose book is this? Artinya buku siapa ini? Number 6, whom, untuk menanyakan kepemilikan sebagai objek.
Polanya whom plus helping verb plus subject plus verb. Example, whom do you meet? Ya, dengan siapa kamu bertemu? Yang kedua, whom does he talk? Dengan siapa dia berbicara? Oke, number 7, which? Artinya yang mana? Pola kalimatnya which plus noun plus helping verb plus subject plus verb. Example, which book do you find? Ya. And then yang satu lagi contohnya, which is yours? Yang mana milikmu? Oke. Which book do you find? Artinya yang mana bukumu? Oke. Yang kedua polanya which plus to be plus possessive pronoun ya. Contohnya which is yours ya. Yang mana bukumu? Oke. Number 8, how ya. Artinya berapa. Pola kalimatnya how plus adverb ya. Much atau far atau long plus be is mr plus subject plus verb. Example, how far does he walk? Artinya seberapa jauhkah mereka berjalan? Oke, number 9, why? Why artinya mengapa? Pola kalimatnya why plus do or does plus subject plus verb plus adverb. Contohnya why do you come late? Ya, mengapa kamu terlambat? Okay, this is a text. My lovely family. My name is Siti Aisyah. I am 20 years old. I have one older sister and one younger brother. My mother is a housewife and my father is a farmer. My parents are very strict and disciplined. My siblings and I are independent to do daily activity. We are taught to be independent since we are kids. I learn many things from parents. My mother is a housewife who manages family finance. My mother is not very modern. My father's name is Masrullah. He is 49 years old. My mother's name is Alia. She is 48 years old. My siblings and I go to the same school. My siblings are very clever in drawing or painting. Meanwhile, I like sport. Oke, keluarga saya yang saya sayangi. Nama saya Siti Aisyah. Saya berumur 20 tahun. Saya memiliki kakak 1 dan 1 orang adik laki-laki. Ibu saya seorang ibu rumah tangga dan ayah saya seorang petani. Orang tua saya sangat keras dan disiplin. Saudara sekandung saya dan saya mandiri dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari. Kami diajarkan untuk mandiri sejak kami kecil. Saya belajar banyak hal dari orang tua saya. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga yang mengatur keuangan keluarga. Ibu saya tidak modern. Ayah saya bernama Masrullah. Dia berusia 49 tahun. Ibu saya bernama Dahlia. Dia berusia 48 tahun. Saudara kandung saya dan saya pergi atau sekolah di sekolah yang sama. Saudara kandung saya sangat suka menggambar, sedangkan saya suka olahraga. Okay, some questions. Okay, number 1, what is the writer's name? Siapa nama penulis? Yeah. The writer's name is Siti Aisyah. Nama penulisnya adalah Siti Aisyah. Okay.
Number 2, what is Siti's mother occupation? Artinya apakah pekerjaan Ibu Siti? Siti's mother's occupation is housewife. Ya, jadi pekerjaan Ibu Siti adalah ibu rumah tangga. Number 3, how is her parents? Bagaimanakah orang tuanya? So jawabnya, her parents are very strict and disciplined. Orang tuanya itu sangat tegas dan disiplin. Number 4, who manage family finance? Siapa yang mengatur keuangan keluarga? My mother manage family finance. Ibu saya yang mengatur keuangan keluarga. Who likes drawing? Siapa yang suka menggambar? Aisyah's sibling. Jawabannya adalah saudara Aisyah. Oke. Atau bisa juga kita buat Aisyah's sibling likes drawing. Oke, task 10, tugas yang ke-10. Number 1, complete the dialogue using correct expression. Lengkapilah dialog berikut menggunakan ungkapan yang benar. Number 2, translate these sentences into English. Number 1 and 2 Number 3, arrange this dialogue into correct arrangement. Susunlah dialog di bawah ini ke dalam susunan yang benar. And number 4, write 2 sentences using the word how and whom. Tulislah 2 kalimat menggunakan kata how and whom. Hadis tentang berteman. Oke, kamu bisa lihat di sini ya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalal jalisil sholihi wasau'i kahamilil miski wa nafikhil kibri. Fahamilal miski iman an yudhiyaka wa imma an tabassa aminhu wa imma an tajida minhu rihan Toyibah wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah." Artinya, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa kita harus bisa memilih teman yang dapat membawa kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summary from the learning today, it can be concluded. Number 1, there are some ways can be used to start introducing others. They are, do you know Naura? Have you met Nadra? This is a friend of mine, Zahra. Nadra, this is Zahra, my friend. May I introduce my friend? Number 2, there are 9 kinds of WH question. They are 1, what, 2, who, 3, where, 4, when, 5, whose, 6, whom, 7, which, 8, how, 9, why. Dari pembelajaran tadi dapat disimpulkan yang pertama, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memperkenalkan orang lain, yaitu apakah kamu mengetahui Naura? Pernahkah kamu bertemu Nadra? Ini teman saya, Zahra. Nadra, ini Zahra, teman saya. Bolehkah saya memperkenalkan teman saya? Yang kedua, ada 9 cara menyatakan WH question.
yaitu yang pertama siapa atau apakah, yang kedua siapakah, yang ketiga di manakah, yang keempat kapan, yang kelima milik siapa, yang keenam kepada siapa, yang ketujuh yang mana, yang kedelapan bagaimana, dan yang terakhir mengapa. Okay everybody, that's our study today about in the expression of introducing other people and WH question. Thank you very much for your attention. Please do your assignment today. Have a great day. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.